Oke, sudah terekam. Oke, terima kasih teman-teman sudah kembali lagi. Oke, untuk unguided kita kali ini kita akan mencoba. Mungkin beberapa teman sudah melihat yang di modul ya, istilahnya seperti sudah menginstal. Harapannya teman-teman sudah menginstal Python, entah itu baik menggunakan IDLE, menggunakan Anaconda atau menggunakan Jupyter Notebook dan yang lainnya. Nah, harapannya di sini nanti kita akan mencoba latihan mandiri yang ada pada modul kita kali ini. Nah, kalau ini kan kemarin mungkin teman-teman sudah bisa mencobanya kan di mana di mode interaktif kalian. Nah, sekarang kita akan mencoba hari ini kita cuma ingin mencoba untuk menjalankannya, kerjakan contoh 1-1, 1-2, dan 1-3 menggunakan Jupyter Notebook. Nah, sebenarnya ini kan contoh yang tidak terlalu susah kan. Nah, teman-teman mungkin bisa merunning Jupyter Notebook-nya. Kira-kira Jupyter Notebook-nya udah running belum ya? Coba saya. Oke, Bentar, saya salah share screen ternyata. Presenting, saya share screen aja dulu. Entire screen. Nah, screen 1. Oke, nah kira-kira teman-teman, bentar, on proses. Oke, sudah terlihat Jupyter Notebook-nya. Nah, kira-kira teman-teman bisa merunning Jupyter Notebook-nya. Nah, kita akan mencoba mengerjakan yang ini teman-teman, yang ini. Eksplorasi mode Python interaktif ini dengan menggunakan Jupyter Notebook. Nah, sekarang kita akan mulai mencobanya. Yang pertama, di sini seperti biasa untuk menjalankan Jupyter Notebook, teman-teman mungkin di beberapa komputer teman-teman ada yang bisa langsung. Coba saya stop dulu deh. Sorry, ini mana? Ini coba ini muncul terus. Ini coba saya stop dulu. Oke, di sini mungkin nah, mungkin ada di beberapa komputer teman-teman, mungkin teman-teman tinggal mengetikkan Jupyter Notebook langsung jalan. Langsung jalan mungkin ya. Tapi di beberapa komputer juga ada yang Jupyter Notebook-nya nggak langsung jalan. Nah, ini paling cuma masalah miskonfigurasi aja. Ini kayak seperti di komputer saya harus menjalankannya menggunakan Python min-m notebook. Nah, kita akan mencoba sedikit. Nah, sekarang kita coba jalankan Jupyter Notebook-nya. Oke, kita opening. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan yang ini, teman-teman. Nah, yang ini. Kita akan mencoba ini dengan mode interaktif lainnya. Kita akan mencobanya dengan menggunakan Jakarta Notebook. Dengan menggunakan Jupyter Notebook. Nah, misalnya di sini, seperti kemarin, untuk mengingat-ingat sebentar, teman-teman tinggal Python 3 aja. Terus, nah, di sini ada mode interaktifnya juga. Nah, di sini misalnya, tadi kita punya apa tadi? Ini saya bagi dua dulu deh, biar mudah. Nah, sorry, lagi. Nah, ini. Oke. Nah, ini biar lebih mudah. Saya kecilkan. Oke. Saya hilangkan ini. Oke, misalnya di sini kita punya tahun lahir ya. Teman-teman ini tinggal ketikin aja mode interaktifnya, tahun lahir. Nah, tahun lahirnya di sini misalnya kita define dia sebagai 1965 seperti itu ya. Lalu misalnya kita tahu teman-teman ingin menambahkan lagi usia sekarang. Nah, sekarang usia sekarang berapa? Misalnya tahun ini kita tahun berapa? 2021. Lalu pastinya akan dikurangi. Di sini contohnya dikurangi 1965. Mungkin biar sama-sama variabel kita masukkan dikurangi tahun lahir. Nah, di sini. Lalu misalnya di sini kita ingin tahu usia sekarangnya. Teman-teman tinggal ketikkan seperti ini. Sekarang. Nah, lalu kita run dengan menggunakan ini. Nah, maka akan muncul hasilnya 65. Itu sesuai dengan 2021 56. 2021 dikurangi 1965. Nah,
mode ini adalah mode interaktifnya di Jupyter Notebook. Nah, kalau tadi kan yang di layarnya kita harus mengerjakannya menggunakan Jupyter Notebook kan. Nah, kita coba menjalankan ini di Jupyter Notebook. Kalau teman-teman ingin menggunakan IDLE, ya hasil yang didapat pasti harusnya sama karena memang core-nya sama-sama Python, ini cuma beda editor aja. Nah, lalu misalnya di sini juga diketahui tanggal lahir seseorang, gunakan misalnya Andi untuk menjawab pertanyaan tersebut, ini kita dapatnya. Terus misalnya usianya seperti ini, terus usia Trump saat 80 tahun, berarti kan kita tinggal tambahkan misalnya di sini usia 80. Nah, teman-teman tinggal tambahkan saja. Berarti sama dengan tahun lahir ditambah adalah 80. Nah, 80 seperti ini. Lalu misalnya kita tambahkan usia 80-nya usia 80-nya itu ada di tahun. Nah, kita ingin mencari seperti ini, misalnya kita jalankan. Nah, maka dia akan ada di tahun 2045. Nah, ini contoh mengerjakan dengan menggunakan Python yang mode interaktif untuk yang contoh nomor 1.1. Nah, sampai sini harusnya ini masih mudah karena cuma kita tinggal menggunakan mode interaktifnya. Kalau teman-teman ingin menggunakan mode IDLE, harusnya nggak beda sih IDLE. Nah, kita jalankan IDLE-nya. Kalau mungkin teman-teman beberapa yang masih ingat menggunakan ini jangan ditiru ya, saya lagi males ngetik soalnya. Nah, sini. Sorry. Oh, nggak bisa cetak error. Jadi, misalnya seperti ini. Nah, inilah. Nah, lalu nih. Nah, hasilnya sama harusnya. Nah, ini. Nah, oke. Nah, 56. Hasilnya sama kan, 56, 56. Lalu kita lanjutkan dengan step yang kedua. Ini karena kita coba mau ngetes apakah tiap editor ada perbedaan, harusnya nggak ada 245, 245. Nah, ini cuma untuk membuktikan editornya tidak ada perbedaan. Oke, sampai sini ini untuk contoh yang satu. Sekarang kita akan masuk ke contoh yang 1.2. Nah, contoh 1.2 ini dikatakan ada yang namanya compound interest atau dalam bahasa Indonesia adalah bunga berbunga. Istilah ini biasanya digunakan dalam dunia keuangan, misalnya perbankan, asuransi, maupun investasi. Suatu bank bernama Bank Bangtut menyediakan produk deposito bernama Pasti Cuan dengan bunga 10% per tahun. Artinya, jika Anda menyimpan uang Anda di deposito tersebut, uang Anda akan bertambah sebanyak 10% setiap tahunnya. Gunakan Python untuk mencari, tiba-tiba saya mati. Gunakan Python untuk mencari jawaban dari contoh masalah berikut ini. Jika setoran awal sebanyak 5 juta rupiah dan disimpan selama 3 tahun tanpa pernah diambil, berapa jumlah uang di akhir tahun ketiga? Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan masalah tersebut, ini langkah-langkahnya, teman-teman mungkin bisa mengikutinya. Kalau teman-teman masih ingat ini step by step untuk algoritmanya, nanti kita coba implementasinya. Saldo awal 5 juta di akhir tahun pertama, kita kali kan di 10% kali 5 juta, 500.000, terus ditambahkan. Nah, satu tahun kedua, tahun itu ditambahkan aja. Nah, misalnya kita di sini udah ada contohnya sih, karena cuma kita hanya mengubahnya menggunakan mode interaktif pada Jupyter Notebook, ya berarti kita tinggal masukkan aja langsung, misalnya saldo awal. Nah, sama dengan salari 5 juta. 1, 2, 3. Nah, misalnya kita punya bunga tahun 1. Masih ingat cara-cara untuk membuat variabel? Nah, misalnya kita gunakan saldo awal, bunganya adalah 10%, berarti kan 10%. 10% itu katakanlah 0,1 ya, 0,1. Atau teman-teman bisa menggunakan 10/100 dikali saldo awal. Sama aja sih, 10 dibagi 100 adalah 0,1. Nah, seperti ini kan. Nah,
Kalau kita misal ditambahkan tambahkan saldo tahun 1. Nah, sama dengan misalnya kita tambahkan, karena kita cuma membutuhkan saldo tahun 1, yaitu adalah saldo awal ditambahkan dengan bunga, ya kan? Ini ditambah, bukan sama dengan, tambahkan dengan bunga tahun 1. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita mau ngecek saldo tahun 1 berapa? Saldo tahun 1. Nah, misalnya seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, kira-kira saldo tahun 1 hasilnya seperti ini enggak? 5.500.000 ya? Kira-kira seperti itu. Nah, oke, sama kan? 1.500.500. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke yang tahun kedua. Nah, karena tahun kedua itu dia berdasarkan saldo tahun 1, maka ini saya coba ambil ini aja. Tolong jangan ditiru. Kalau teman-teman ingin belajar, lebih baik ngetik awal. Nah, misalnya ini kita gunakan bunga tahun 2. Tahun 2, berarti kan sama-sama 10%, tapi dia ngambilnya bukan dari saldo awal lagi, tapi dari saldo tahun 1. Nah, seperti ini. Nah, di saldo tahun 1 ini, di saldo tahun 2 ya, lalu kita hitung saldo tahun 2-nya. Saldo tahun 2 sama dengan saldo tahun 1, ini kan saldo tahun 1 ditambah dengan pastinya bunganya tahun ke-2. Nah, ini tahun 2. Nah, lalu kita cek saldo tahun 2-nya. Nah, saldo 2-nya kita tinggal run. Hasilnya sama 6.050.000 rupiah. Nah, lalu kita masuk ke tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga sama kan? Cuman yang membedakan adalah dia mengambil saldo ininya, jumlah saldonya itu berdasarkan saldo tahun kedua. Dia mengambil saldo tahun 2, sementara saldo tahun 3 kita bisa hitung dengan menambahkan saldo tahun 2 ditambahkan dengan bunga tahun 3. Bunga tahun 3. Jadi 10%-nya ini akan diambil dari sini, bukan dari yang awal lagi. Lalu kita cek saldo tahun 3-nya ada berapa? 3. Nah, seperti ini. Ini untuk kita coba running, jalankan. Loh, kok error? Pak, itu ada yang salah, Pak. Bunga tahunnya itu tahun-tahun. Oh, benar, siap. Thank you. Nah, ini bunga tahun 3. Thank you. Wah, ini karena copy paste jadi seperti ini. Nah, kita dapat 6.655.000 rupiah. Nah, kira-kira semacam ini. Ini perhitungan compound interest yang atau bunga berbunga yang bisa kita selesaikan dengan Python. Nah, ini kita coba selesaikannya dengan Jupyter Notebook. Cuman beda editor aja sih. Kalau teman-teman, mana yang menurut teman-teman paling mudah, nah, silakan digunakan. Nah, lalu next-nya kita punya contoh 1-3. Nah, yaitu dengan menggunakan formula compound interest. Perhitungan compound interest pada contoh sebelumnya menghitung saldo di akhir tahun ketiga. Bagaimana jika dibutuhkan menghitung berapa saldo di akhir tahun ke-20? Nah, kita punya problem lagi nih, tahun ke-20. Nah, tentunya akan sangat melelahkan jika memasukkan perintah-perintah tersebut secara berulang-ulang. Nah, untuk menghitung simpanan selama 20 tahun, cara lainnya kita menggunakan formula compound interest seperti berikut ini. Nah, misalnya kita punya A, itu saldo akhir, P saldo awal, dalam kurung, 1 plus R per N, di mana R adalah besar bunganya, lalu N adalah jumlah perhitungan bunga dilakukan dalam setahun berapa kali, lalu P itu adalah jumlah periodenya. Ini rumusnya, A, juga saya perbesar, rumusnya adalah A sama dengan P dalam kurung 1 plus R per N, pangkat N kali T. Mungkin kalau teman-teman masih ingat, kita cuma tinggal implementasi rumus ini,
ke dalam mode interaktifnya. Nah, contohnya di sini misalnya saldo awalnya P 5 juta, R 10%, 10 per 100 kan 0,1. Berapa kali bunga yang didapat? N sama dengan 1 karena bunga dihitung 1 kali per tahun. Tentukan periodenya, T-nya itu katakanlah 3 tahun. Nah, lalu kita gunakan formulanya. Nah, kita coba dengan menggunakan rumus compound interest ini, apakah hasilnya sama? Seharusnya sih hasilnya sama. Nah, coba misalnya kita P punya 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juta ya kan. Lalu kita punya R, tadi R-nya berapa? R adalah besarnya bunga kan 10%, jadi 0,1. Lalu tinggal kita masukkan apa lagi? PR N. N-nya di sini adalah jumlah perhitungan bunga yang dilakukan dalam 1 tahun berapa kali, karena setahun cuma sekali, berarti kita masukkan 1. Nah, lalu kita gunakan T adalah periodenya kita ingin menghitung tahun ketiga. Nah, lalu kita sudah. Nah, lalu sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. A sama dengan, masih ingat cara menulisnya? P, nah ini dikali dalam kurung 1 plus R per N. Nah, R per N-nya ini kita tidak usah dimasukkan dalam tanda kurung. Ini akan sama dengan yang seperti ini, karena teman-teman masih ingat apa istilahnya kalau rumus istilahnya apa ya? Dia aturan pengurangan, aturan aritmatika, di mana kali, bagi, kurang, tambah, di mana pembagian akan dikerjakan lebih dulu dari penjumlahan. Maka kita cukup tulis seperti ini. Nah, lalu kita tinggal tambahkan sesuatu untuk menulis pangkat. Nah, kalau masih ingat, menulis pangkat adalah dengan menggunakan tanda bintang-bintang. Itu dianggap kita menuliskan pangkat. Nah, lalu kita hitung N dikali T. Nah, semacam ini kan. Nah, lalu kita lihat A. Kita cek A-nya, apakah hasilnya sama? Kita running juga. Oke, ini sama hasilnya 665. Cuma yang membedakan adalah ada koma di belakangnya. Ini cuma perbedaan penulisan tipe datanya aja, floatnya. Harusnya kalau dibulatkan pasti sama. Ini pasti akan hilang. Nah, kira-kira seperti ini untuk mengerjakan latihan mandiri yang pertama. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Masih aman ya? Atau gimana? Masih aman, teman-teman? Aman, Pak, aman. Oke. Kalau aman, kita lanjutkan ke latihan mandiri yang kedua. Wah, ini ada yang bisa mengerjakan atau ada yang sudah mengerjakan? Nah, Gerald memberi emas 25 gram dengan harga, ini tak tulis latihan 1 deh. Latihan 1. Latihan mandiri 1. Ini. Nah, di sini ada yang sudah mengerjakan mungkin, atau ada yang tahu logiknya gimana? Mungkin bisa present layar ke kami. Gerald membeli emas 25 gram dengan harga 650.000 per gram. Jika sekarang harga emas menjadi 685.000 per gram, nah, berapakah keuntungan yang didapat Gerald? Dalam rupiah dan dalam persen. Oke, dalam rupiah dan dalam persen. Lalu yang kedua, jika Gerald kemudian membeli lagi 15 gram emas dengan harga 685.000, maka Gerald sekarang memiliki total 40 gram emas. Jadi kan 25 tambah 15 kan 15 kan 40 gram kan. Jika kemudian harga emas naik lagi menjadi Rp715.000, berapa keuntungan yang didapat oleh Gerald dalam rupiah dan dalam persen? Mungkin ada yang mau mengerjakan yang ini? Nah, halo? Nanti kami bantu. Ayo. Mungkin ada yang mau mengerjakan, teman-teman? Ini kalau di kelas pasti udah pada keringat dingin ditunjuk satu-satu loh. Halo, teman-teman? Halo, teman-teman. Adakah?
Kalau ada kesusahan, silakan didiskusikan. Nah, kira-kira Bu Nila atau menunjuk ke seorang atau bagaimana, Bu? Gimana, Pak? Ini loh, untuk soal kedua ini atau Oh, kan mau menunjuk ke seorang. siapa Tunjuk ya? aja, tunjuk. Siapa ya? Siapa yang beruntung hari ini? Itu berarti live coding, Pak. Aduh, tempatku ini. Boleh live voting aja, nggak apa-apa. Nanti kita Oke, benerin. aku mau. Tak kasih daftarnya, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan ya. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 3. Tanggal 3, Bu. Tanggal 3. Bulan 2. Oke, berarti aku mau yang Loh, di kok nomor masih masih, Pak. Oh, sudah. Oke, nomor 9 deh. Tri Hardiono ada nggak? Tri ada kan di sini, Tri? Oh, itu ada tuh. Oh, hadir kok. Hadir ya, harusnya hadir loh ya. Kalau Tri Hardiono 1, 2, Alfa, Pak. Nanti kita tinggal ngubahnya jadi alfa, gampang kok. Ya, Oh, ada. ada. Ayo, Tri. Gimana, Tri? Bisa? Saya stop present ya, kamu yang kerjain ya. Nanti teman-teman yang lain juga mungkin mungkin mencoba untuk yang nomor 3. Oke, saya stop present ya. Oke. Pakai mode interaktif aja nggak apa-apa. Kamu mau pakai editor apapun, boleh. Mau pakai VS Code, pakai Idle, pakai Jupyter Notebook, boleh. Oh, silakan. Ayo, Tri. Masih bingung, Pak. Ya, bingungnya sebelah mana? Ya, tampilkan dulu layarmu, editormu, dan soalnya. Ini dibantu step Nanti by akan step. dibantu, kita akan bantu step by step-nya. Ini learning by doing loh, lebih enak loh kamu loh. Privilege. Ayo, silakan. Ayo, Tri. Bentar, Pak. Ya, Oke. silakan tampilkan dulu. Jangan bilang belum install Python. Nah, sekarang tinggal lihat aja soalnya lagi ya. Oh, ini. Wah. Saya boleh nyoba, Pak? Oh, boleh. Oke. Mas. Kaitannya yang kayak dulu itu toh, Pak. Yang apa? Kaitannya yang idle kayak dulu itu kan, Pak. Idle boleh, pakai Jupyter Notebook boleh, pakai VS Code Terminal boleh. Mana yang kamu pilih itu terserah kamu. Yo. Oh, silakan. Yo, ayo. Wah, langsung ada yang live ini gara-gara mau ditunjuk ini. Semoga tidak seperti itu. Ayo. Nanti kalau susah kita bantu. Di sini ada saya, ada Bu Nila, ada Kak Dea, ada Kak Vito, ada Kak Tania. Oh, memilih mana? Kamu minta bantuan siapa? Udah enak toh? Ya. Ayo. Soalnya lihat di mana, Pak? Di modul. Oh, belum. Itu modulnya ada di apa? E-learning. Wah, kamu belum download modul ya? Wah. Modulnya download di Moodle aja. Ya. Oh ya. Nah, ya, silakan. Ada kesulit, coba di-show dulu layarmu. Ini kamera saya nggak hidup ya, masih kan harus jadi background kan. Nah, makanya saya nggak tampilin kamera. Kalau masih jadi background gini nggak enak ya. Itu kameranya Bapak nggak ada isinya cuma gambar. Maka dari itu kameranya tadi tak pakai untuk zoom bisa, sekarang nggak tak pakai untuk meet kok nggak, malah kayak nggak ada kameranya gitu. Ayo, Tri. No, oke, mantap, yuk. Nah, itu
Paling akhir coba, di paling akhir. Nah, coba lihat. Paling akhir. Nah. Ya, halaman 17, 1, 2. Nah, yo, latihan 1, 2. Ayo. Nah, tuh. Gerald memberi emas 25 gram dengan harga 650.000. Jika sekarang harga emas menjadi 65.000 per gram, 685, berapakah keuntungannya? Nah, ayo. Nah, apa yang diketahui dari pertama? Nah, apa yang diketahui pertama? Jumlah emasnya gitu kan. Boleh aja katakanlah bikin aja variabel baru, emasnya berapa gram, terus harga awalnya berapa, terus harga untungnya, harga naiknya berapa. Nah, tinggal dioperasikan, kamu ketemu keuntungannya. Berarti ini ditulis di sini dulu, Pak. Iya dong. Di sini. Nah, di situ aja deh, boleh deh yang lebih enak deh, biar kamu bisa. Masih ingat kan caranya kan? Nah, ayo. Gimana? Ayo. Yo. Yo. Yang apa? Kayak tadi, yang perlu kita ketahui apanya dulu. Nah, kamu bisa patokan di modul yang untuk yang tadi apa yang common interest itu loh, saldo awalnya berapa, masukin. Di tahun pertama berapa, tahun kedua berapa gitu. Oh, ayo. Nah, kan kamu itu kan sama kan? Ini kan sama kan caranya kan? Cuman apa yang berbeda, hanya sedikit yang berbeda kan? Yuk, silakan. Nah. Live coding. Ayo. Kayaknya live coding gini menyenangkan ya. Mahasiswanya deg-degan, Pak. Gak apa-apa. Dia sama Vito udah pernah melewatinya kok. Ya toh? Dicari dulu yang ada nilainya apa. Menyenangkan sekali. Nah, tuh, menyenangkan sekali tuh. Yo, yang diketahui apa dulu? Yang diketahui dulu. Ditulis. Emas misalnya 25 gram. Itu aja. Jadiin variabel. Namanya bebas. Variabelnya bebas. Pakai ABC boleh, pakai emas, harga boleh. Ikutlah. Yang penting kamu bisa menjelaskan. Ya. Langsung ditulis, jangan ragu-ragu. Ingat aturan bikin variabel gimana? Namanya yang simple aja, jangan ada spasinya. Ayo ditulis. Ayo.
Ayo ditulis. Tulis saja. Emas gitu. Emas sama dengan 25. Ayo Tan, bantu kita. Oh iya. Ayo, ditulis. Emas sama dengan 25. Nah, kayak gitu loh bikinnya. Oh, Apalagi berikutnya. Yang diketahui. Nah, Nah, udah berapa? berapa harganya? Oh, Bu Nila itu udah selesai mesti kerjainnya itu. Angka, Yakin? angka jangan pakai titik. Anggap semua bilangannya adalah Jangan pakai itu. koma Bilangan. juga. Jangan pakai koma. Kalau koma nanti nilainya jadi koma. Anggap oh. semuanya bilangan bulat dulu aja, yang lain diatur gampang. Nah, terus apalagi? Lanjut. Apalagi? Jika sekarang harga emas menjadi 685, itu berarti apa? Nah, yuk. Harga sekarang gitu berarti. Boleh. Ya, boleh. Manut. Tulis saja. Ingat aturan pembuatan variabel. Kalau dua kata gimana? Iya, iya. Nah, boleh. Boleh. Tapi kalau misalnya ada dua kata bisa pakai underscore. Nah. Terus? Nah, terus sekarang kita hitung keuntungannya. Nah, hitungnya gimana? Berarti kan? Ya, Temen ini silakan, bisa silakan. bantu nggak? Gimana ngitung keuntungannya? Halo? Wah, bisa. Ada. Wah, Ada nih. ya. Wah. Di chat tulis di chat. Ada yang mau bantu? Tapi tulis di chat boleh. Dikurangin Apa? Dikurangin apa? harga yang baru, harga baru dikurangi harga lama. Oke, terus? Itu yang RP, terus yang persen, Tuh. udah rumusnya lupa. Yang harga beli per harga lama per harga baru dikali 100% itu bukan sih? Yang persen. Oke, sekarang cari keuntungannya dulu. Cari keuntungannya Cari dulu aja keuntungan deh. dulu. Persennya nanti aja. Oh, cari yang rupiahnya dulu. Gampang Tadi- itu. Itu tadi teman bilang harga yang kedua dikurangi harga pertama. Ya, Terus? tulis. Keuntungan. Nah, Dengan sama dengan harga harga 1. Harga 2 ya, kurangi harga 1. nah, kedua kurangi harga 1. Harga 1. Tapi ingat, itu harganya per gram. Yang dia beli adalah 25 gram. Jadi harus dilakukan satu operasi lagi. Ayo. Ah, Ada yang mau bantu? Itu harus dikari 25 dulu nggak sih? Oke. Nah, Ya. bagus. Mantap. Mantap. Tuh. Mungkin tadi siapa yang ngomong kalau mau bantu bisa via chat. Christina kalau nggak salah. Mungkin bisa, kamu udah bikin programnya, mungkin bisa di Udah Pak, tapi nggak tahu ini benar atau enggak. Yang awal-awal sih udah. Jadi yang harga emas apa
25 gramnya dikali harga pertama dulu, terus 25 gramnya dikali harga kedua, terus total dari 2 itu dikurang. Ya. Oke. Harusnya itu benar. Kita kerjain yang pertama dulu. Berapa keuntungan yang dapat Gerald? Yang 15 gram nanti lagi. Gampang itu. Yo. Oke. Yo. Lalu Ayo, Tri. Ayo. Tri masih bersama kami. Tri masih di sini kan? Tri jangan pingsan, Tri. Wah, ini untungnya kelasnya online. Kalau kelasnya offline, ya kamu dikerjain Bunila bisa-bisa itu udah. Oh, Bunila udah di belakangnya Tri mesti. Ini jadi ditulis kali 25 dulu gitu. Ya, Nah, boleh. atau kalau nggak kamu bikin variabel baru. Mau langsung boleh, mau Langsung boleh bikin deh. variabel baru boleh. Terserah, Boleh. bebas. Nah, atur aja. Ayo, tadi katanya dikali 25. Tinggal ditulis. Kali 25. Udah, kalau udah berarti habis itu tadi di apa? Harganya setelah dikali 25. Udah dapat keuntungannya tuh, udah. Itu udah ada operasinya belum sih? Udah sih. Yang keuntungannya, Pak. Oh, udah itu udah ada kurangnya. Tinggal kamu print keuntungan. Nah, coba. Oh ya. Print dalam kurung. Nah, keuntungan. Keuntungannya sama dengan koma keuntungan. Yo, sudah. Kalau sudah, di save, terus kita running. Hasilnya berapa? Kurang koma itu. Iya. Gini Pak. Nah, hasilnya berapa? Berapa hasilnya? 8. Wow. Ada yang jawabannya Yeay. berbeda? Beri. Ada yang jawabannya berbeda? Loh, tampilkan dulu aja. Ini kan baru satu. Ini belum persennya loh ya. Nah, sekarang cari persennya gimana?
kita step by step aja nggak masalah sih. Kalau teman-teman susah, teman-teman bikinnya gini, step by step. Udah temu, terus kita ketemu, cari persentasenya. Cara cari persentase gimana? Masih ingat? Cara cari persennya sama dengan berapa? Keuntungannya, oke. Terus? Masih ingat? Masih ingat caranya? Nah. Jadi cara ngitung rumus persen, nah gimana? Keuntungan per yang mana? Per Yang mana? Nah. Yang mana? Ya, Pak. Gimana? Harga pertama. Oke, betul. Harga pertama. Nah, lalu kita biar dapat persen itu jadi apa? dikali 100%. Nah, ya. 100 aja, nggak usah pakai persen. Nanti kan hasilnya berbeda. Nah. Terus, ya udah cetak persennya. Nah, print. Oke. Dalam persen, nah berapa? Kira-kira berapa persen? Nah, kita masukin ya gitu. Gini, Pak. Ya, dicoba dulu aja, jalankan. Nah, hasilnya berapa? Ah, yes. Keuntungannya 5,348. Oke, ada yang punya jawaban lain? Nah, jadi gampang kan istilahnya kan? Nah, oke. Oh, sekarang berarti yang selanjutnya tuh masih ada problem selanjutnya tuh. Jika Gerald kemudian membeli lagi 15 gram emas dengan harga 685.000, maka Gerald memiliki total sekarang 40 gram, ya kan? Kemudian harga emas naik lagi tuh jadi 715. Berapa keuntungan yang didapat Gerald dalam rupiah dan dalam persen? Nah, gimana tuh? Sama kan istilahnya kan? Oh, nah, ingat variabel nggak boleh sama namanya. Iya. Ya. Nah. Oke, terus?
Yo, kita print keuntungannya dulu aja, terus baru cari persentasenya. Uangnya berapa? Oke. Ada yang punya pendapat lain? Jawaban berbeda? Ada yang punya jawaban berbeda? Halo teman-teman. Bobo jawabannya sama semua. Ada yang berbeda kah? Halo? Halo, halo. Hai, halo. Halo, adakah yang punya Jawab. jawaban berbeda? Wah, Saya Pak. gimana? Ya udah. Enggak. Gak apa-apa, Bu. Enggak, ampun Pak. Gak apa-apa. Oke, Kan ini nih, kan apa? Yang lainnya ya, walaupun teman kalian cuma satu yang presenting, jadi teman-teman juga di balik layar ini juga ikut ngoding ya, biar sama-sama belajar. Jangan diem-diem aja. Nah, terus cari presentasinya gimana? Jawaban saya juga beda soalnya, Bu. Oh, Jawaban saya juga beda. Yo, ya apa? Kamu cari dulu deh, coba. Sama Pak, kayak Sama. yang atas ini. Ya, Nah, gimana coba? Ya. Oh, yang jaringannya jelek nanti ada rekamannya, jangan khawatir ya. Ya, cari presentasinya gimana? Yo, oke. Yo, silakan. Di penjelasan yang tadi Bapak jelaskan. Oke, nanti ada rekamannya. Yo. Terus hasilnya berapa itu? Ayo, dilanjutkan. Ayo, Tri. Ayo. Teman-teman yang lain kalau mau bantuin Tri boleh loh. Yo, gimana? Ayo, 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 ayo. Gimana tuh? Gimana tuh? Ayo gimana? Ya.
Nanti kira-kira kalian kalau bikin video kan kayak gini kan, tinggal kalian rekam, terus kalian jelasin ini harganya emasnya 25, ini segini. Nah, kalian latihan, ya nggak Bunila? Betul. Nah, ayo. Ayo. Ayo, yang lain kalau membantu boleh loh. Nah. Ayo, 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 ayo. Ayo. Yuk. Nah, kalau sudah kira-kira udah ketemu, lalu di print hasilnya. Nah, di print apa yang di print dalam persennya berapa? Nah, yuk, kira-kira, yuk, sekarang kita jalankan. Ya. Ada yang punya jawaban berbeda? Saya beda, Pak. Nah, saya juga beda soalnya. Ya udah. Oke, gimana Bu Nila ini enaknya? Udah, kira-kira jawaban dari Tri seperti ini ya. Nah, sekarang silakan Tri stop Top share. share-nya. Nanti Andrew yang punya jawaban berbeda, silakan Andrew, silakan Ya. share screen-nya. Oke. Iya, Pak. Nah, yuk silakan. Nah, nanti kalau ada diskusi kita diskusi di sini. Yuk. Wah, ini lagi Udah kelihatan. masih proses. Oke. Yuk silakan. Nah, jawabanmu gimana? Punya saya kayak gini, Pak. Terus, ada Jadi, dulu. Ya. kalau kan misalnya itu dibilang soal tadi mana ya? Nah ini. Gerald membeli emas 25 gram. Terus ini yang keduanya itu jika Gerald kemudian membeli lagi. Kalau pemahamanku itu seharusnya pakai yang ini dulu, terus pakai ini lagi yang ini. Oke, terus oke. Jadi 650 kali 25. 650 dikali 25 ditambah dengan 685 tambah 15. Terus harga sekarang kan 715.000 kali dengan 40 total harga emas semua. Yang ditanya keuntungan. Jadi untung itu harga sekarang kurang harga dulu yang pertama itu tambah harga dulu yang kedua itu. Oke. Terus hasilnya? Kalau di run hasilnya bentar, Pak. Ya, nggak apa. Hasilnya 2.075.000. itu keuntungannya doang tuh atau harga semua? Persennya belum kucari sih, Pak. Nah, kira-kira ada yang punya pendapat berbeda? Wah. Ya, logikanya ini menarik nih, udah ketahuan nih logikanya menarik nih. Ya. Untung bagi berapa ya tadi?
Eits. Oh, untung 2. Ini benar nggak, Pak? Nah, ada yang punya pendapat berbeda? Jawaban saya juga berbeda soalnya. Nah, ada yang lain? Nah, kira-kira seperti ini. Yang lain? Jawabannya Bu Nila sama atau beda, Bu? Beda, Pak. Oke. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Kira-kira tadi jawabannya berapa tuh? Ketemunya 2 juta. 2.075.000. Dengan 7, kira-kira hasilnya 7% ya? Iya, Pak. Persentasenya ya. Nah, ada yang punya jawaban berbeda? Wah, ini siapa nih yang ngeset? Ya. Oke. Mungkin yang lain? Ya, mungkin Andrew bisa stop presenting dulu. Nah, mungkin yang lain ada yang punya pendapat berbeda? Ayo. Atau mau ditunjuk? Wah. Oke. Kalau versinya Bu Nila gimana, Bu? Halo. Wah, Bu Nila. Yep. Kalau Tapi versinya aku- Bu Nila? Oke, aku baru ngerjain yang nomor 1 tapi. Oke. Mau Yang- ditunjukkan, Bu? Boleh? Oke. Nah, Apa ya? Entire screen atau apa ya? present aja. Share. Tuh, kok hilang. Oke, aku pakai Command Prompt ya. Wah, Oh, mantap. tadi aku salah. Jadi aku dapetnya kenapa aku dapetnya 103% ya? Aku bingung pada diriku sendiri. Jadi ini aku kan ada emasnya 25. Harga satu di ini salah nih, harusnya di sini nih. 650.000. Benar enggak ya? Harga Oke. 2 685. Sini nih. Ah, terus keuntungannya tadi emas kali harga 2 dikurangi emas kali harga 1. untungnya dapat Dapat tadi nih. kan? Sama Ya, kan? untungnya dapat. Ah, Dapatnya tuh 850.000. Itu bener gak sih? Terus nek persennya ya keuntungan dibagi demi harga 1 yang awal tadi. Oh, dapatnya 134%. kok Tahu apa kamu? Iya, kok bisa ya? Loh, soalnya ini kan 850, padahal harga satunya aja tuh 650 nih loh. Oh, enggak, Untungnya lebih. kalau yang jawaban pertama sih udah benar punya si Tri tadi, Bu. Oh, aku yang salah ya? Yang kedua aja. Yang barangkali. kedua belum ada. Yang kedua belum ada. Yang lain? Ayo teman-teman. Wah, satu soal lagi loh. Ayo. Satu soal bisa salah ya. Jadi Jadi masalah ya. Oke, jadi masalah kan beda-beda. Jadi teman-teman nggak perlu takut salah loh. Saya aja salah gitu tuh. Jadi nggak perlu takut salah. Bu Nila salahnya cuma beda koma doang, Bu. Aku dapat 134 loh. Harusnya gimana sih? Harusnya persennya 13,4. Loh tadi 7 loh. 13,4. Tahu kamu? Harusnya ngurangin apa ya? Yo, ada yang lain nggak? Ada yang lain? Ini menarik. Ayo nggak apa-apa. Aku aja salah loh. Tadi kan jawabannya si Tri yang pertama udah benar. 80 berapa tuh? 87.875 dan 5% sekian kan. Tinggal yang kedua tuh. Ayo teman-teman yang lain. Wah, kita tunjuk aja gimana Bu Nila. Oke. Maju, Pak. Tunjuk. Tunjuk lagi nih. Iya dong. Itu ya. Nomor berapa, Pak? Coba kelasnya tadi, Pak. Bentar, saya tunjuk saya. 1 sampai 35, Pak. 1 sampai 35, Bu. Present now. Coba present now terus di random, Pak. Biar random.org. Randomize.org. Ya. Jadi bukan kami yang menentukan ya, yang menentukan adalah ya. mesin. Random.org. Random.org. Nah. Wah, yo. Halo. Di sini kita punya 1 sampai 35. 1 sampai 35. Berapa kali random? Sekali aja ya. Kali aja. 3, 2, 1. 22. Kedua adalah William Hong. Will, adakah di sini?
William Ada. Home. Ada, Pak. Nah, gimana? Iya. Ya, saya stop presenting, silakan Anda presenting. Ya, apa? Bentar, Pak. Tinggal problemmu tinggal yang kedua toh sih, yang tadi yang tambahan 15 apa? 15 emasnya itu yang lain, yang pertama udah benar punya apa, udah aman. Tadi punya si Andrew masih beda. Nah, kita lihat ada nggak pendapat lain yang berbeda. Yang persennya, Pak. Gimana? Yang persennya lagi ya? Iya, yang tambahan 15 emas itu loh. Nah, kira-kira gimana? Udah masuk, Pak. Nah, gimana? Halo? Nah, ya, Pak. Udah masuk, Pak. Di tempat saya masih hitam sih, di tempat yang lain. Nah, sudah. Kayaknya koneksi saya yang bermasalah tadi deh. Ya, ya. Emas 15, harga, oke. Ini keuntungan semua ya, Pak? Iya Dua dong, kan? ini ya? Iya, dua itu kan. Nah. Oh, berarti Ini kayak yang bank bertingkat itu kalau dilihat teman-teman ingin mencari, ya kan? Kan bedanya kasusnya ini emas aja. Keuntungannya, oh belum. tinggal ditambah ya, Pak? Ya coba. Udah hampir 16.40. Padahal baru satu soal. Ya. Ya. Oke.
Jalankan. Ini keuntungan keuntungan dari RP-nya dan ini keuntungan dalam persennya. RP-nya berapa RP-nya? RP-nya itu berapa? Yang itu, yang 45.000, 450.000 itu. Ya. Iya, ini yang kedua, Pak. Ya. Yang kedua. Terus persennya? Ya. Persennya ini ya. Oh, persennya 3%. 30 itu. Hah? 3.000%? Yakin tuh. Kalau hasilnya udah sama sih saya dengan itu sih, cuma nanti kita lihat persennya. Nah, kira-kira begitu. Nah. Oke, ini cuma masalah cari persennya aja ya. Nah, nanti kita tinggal dicari kan. Nah, kamu bisa dapat hasil 450.000 itu dari mana? Saya beda kan, Pak. Saya ngitung yang 15 saja tadi. Oke. Berarti kan yang dihitung yang kedua cuma yang 15. Oke, ini tinggal, nah itu sama sih, ini hasilnya sama dengan yang saya kerjakan. Cuma nanti masalah persentasenya aja yang berbeda. Nanti teman-teman bisa tricky cari persentasenya. Harusnya persentasenya nggak cuma kecil dong. Karena kan untungnya cuma kecil juga kan, nggak terlalu besar kan. Ya kira-kira nggak sampai 10% kan, masuk persentasenya itu sampai 3.000%. Nah, pasti ada sesuatu yang keliru. Nah, ini nanti kekeliruan ini silakan teman-teman cari. Nah, nanti mungkin sambil jalan teman-teman bisa tanyakan ke saya atau ke Bunila atau teman-teman asisten. Oke, thank you Will. Udah tinggal persentasenya doang aja sih yang kamu perlu cari lagi. Oke. Ada satu ya, Pak, hasilnya, Pak. Gimana? Persennya pakai ini ya, Pak. Persennya Jadi berapa? dapatnya 4, Persennya berapa? 4. Yang 4 itu? ya. Oke. Atau jauh gitu. Kalau presentasi yang 4, sama sih jawabannya. Kalau presentasi Ya, yang 4 makasih, Pak. sama. Nah, kira-kira begini kita teman-teman. Jadi karena tadi kita kan menggunakan bunga bertingkat, jadi yang dihitung itu cuma yang 15% aja. Nanti teman-teman tinggal hitung, nanti teman-teman cari persennya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini jawabannya si William udah oke sih, udah sama dengan yang dikerjakan. Nah, begitu. Oke, mungkin William bisa stop presenting. Oke. Oke, kita punya satu soal lagi. Nah, satu soal lagi. Mana tadi? Ini agak tricky sih yang soal ini nih. Oke, cancel entire screen aja deh. Kita punya satu soal lagi. Nah,
Berkaitan dengan compound interest pada contoh 1 dan 112, jika Erika memiliki uang 200 juta rupiah dan ingin disimpan dalam deposito pasti cuan sampai uangnya menjadi minimal 400 juta, berapa lama waktu yang diperlukan? Catatannya bunganya 10% per tahun. Nah, kira-kira di sini kita gunakan contoh yang 1, 2, dan 1, 3. Nah, ini kan kita tahu kan, kalau dari sini kan kita tahu di sini periodenya berapa kan. Nah, ini kan periode 3. Nah, tapi kita cari A-nya kan istilahnya kan. Nah, kalau di sini yang dicari adalah T-nya, periodenya. Sementara kita saldo akhirnya kita tahu di sini 400 juta sama dengan 200 juta plus 1 per R, R-nya itu berapa R? 10 tetap 10% kan 0,1 per N. N-nya adalah 1 dalam kurung N pangkat T, 1 kali T. Ya, ini yang jadi adalah T-nya. Nah, ada yang mau mengerjakan? Saya mencoba, Pak. Boleh, silakan share screen aja langsung. Saya stop presenting. Nah. Kalau salah nggak apa ya, Pak? Oh, nggak masalah. Justru kalau di kelas kalian salah itu nggak masalah. Bentar ya, Pak. Oh, silakan. Nah. Harus gede nggak sih? Seketika saya duduk. Rame. Ya, kita tunggu. Udah kelihatan belum, Pak? Oke. Nih, saya udah ngerjain sih, Pak, tapi nggak tahu benar nggak. Kan ini T-nya kan 200 itu kan 200 juta. Terus R-nya tadi kan 0,1 atau 10%. Terus N-nya itu kan 1 karena per tahun gitu kan, Pak. Terus habis itu A-nya atau awalnya itu 400 juta. Terus kalau saya nulis rumusnya keseluruhan dulu, terus langsung nulis T-nya aja. Karena kalau di sini kan bisa langsung. Jadi saya langsung nulis T-nya. Gitu sih, Pak, kalau saya. Ada yang punya pendapat berbeda? Ada yang punya pendapat berbeda? Yang lain? Ada yang punya pendapat berbeda? Tadi T-nya adalah berapa tadi T-nya? Adalah? T-nya 3, Pak. 3. Nah, sekarang coba kamu cek modulnya dulu. Nah, kalau T-nya 3, itu hasilnya terakhirnya adalah berapa tadi? 6.655.000 loh. Kan kita contoh T-nya 3. Nah, gitu. Berarti ada yang perlu dikerjakan lagi. Nah, ada yang perlu diperbaiki lagi. Nah, yang lain. Nah, mungkin Budila ingin menunjuk ke seorang. Siapa ya? Boleh random nih, Pak? Boleh, saya tak hidupin random dulu, Bu. Loh, kok monitor saya mati? Nah, random. Nah, tadi perlu yang diingat, kalau T-nya 3 di modul sendiri kan adalah 6.600 sekian kan. Nah, sekarang kalau 400 berarti harusnya lebih dari 3. Randomnya? Sudah 2 kali, Pak. 2 kali ya, tak zoom in dulu. Oke, 1, 292. Nah, 29 terlewat. 15 adalah Tania Natali. Wah, Tanianya 2 di sini ternyata. Tania Natali ada di sini. Tania. Iya, ada, Pak. Oke, ya, kan? Tanianya ada 2. Tania minta tolong Tania juga boleh nanti. Ya, silakan. Ya. Silakan share screen untuk. Jadi
tulis dulu yang diketahui, nanti kita cari yang dibutuhkan. Nah. Yuk, silakan. Oke, gimana? Nah, terus cara mencari T-nya bagaimana? Wah, itu. Yuk, bagaimana? Nah. Yuk, mencari T-nya gimana? Ayo. Ada yang mau bantuin? Nah. Yuk, bagaimana? Ada yang mau membantu kah? Ayo. Pak, anak ngerti, Pak. Ayo. Mungkin teman-temannya ada yang mau membantu? Nah. Ayo. Ayo. Ada yang ngecat siapa nih? Ayo dibantu. Nah, mungkin teman-teman asisten ada yang membantu juga, boleh sambil menunggu. Nah, jadi kan saldo awalnya berapa? Nah, udah ketemu kan saldo akhirnya berapa? Oke. Terus yang kamu butuhkan adalah, nah di sini clue-nya kamu bisa pakai apa ya istilahnya? Perulangan. Nah, masih ingat perulangan? Perulangan yang kita tidak tahu dia akan mengulang sampai berapa. Nah, pakai yang mana? Nah, clue-nya itu. Jadi dia akan berulang terus sampai duitnya terpenuhi. Nah, begitu.
Oke, ada yang mau bantuin? Ada yang mau bantuin? Nah. Oke. Bu Nila mungkin mau bantuin? Ya udah deh, Ki. Oke, mungkin Tania bisa stop presenting dulu. Nah, tak bantuin sini. Yo, tak bantuin. Nah, oke. Nah, sorry saya belum share screen ya. Oke. Present now, entire pakai entire screen deh. Yang satu. Sudah terlihat layarnya? Wah, ini. Sudah, Pak. Oke. Nah, saya bikin dulu deh. New Python 3. Oke. Yang diketahui apa? Apa yang diketahui? Ayo. Saldo awal. Saldo awal. Kan? Saldo awalnya berapa? 200. 200 juta. 123. Betul kan? Oke. Saldo yang diketahui lagi apa? Saldo akhir, ya kan? Saldo akhirnya berapa? 100 juta. 123. Nah, gini kan? Nah, terus apa lagi yang diketahui? Besar bunga, Pak. Bunganya berapa? 20% dari ini ya? Ya, Pak, 100. Sekali saldo awal gini bisa nggak? Bisa. Oke, jadi terus, nah ya ingin kita cari adalah apa? Tahunnya kan? Iya. Kan? Asumsikan kita punya tahunnya, kita tampung dulu, kita nggak tahu kan? Nah, kita buat tahun itu sama dengan 0. Kita buat tampungan, variabel tampungan. Nah, tadi yang saya ingin sampaikan adalah kita bisa menggunakan perulangan yang tidak diketahui akhirnya. Kalau tidak diketahui akhirnya, kita bisa pakai perulangan yang mana tuh? Masih ingat? Nah, kita nggak tahu iterasinya, jadi kita pakai perulangan yang... Halo, teman-teman masih ingat? While, Pak. While, oke, good. Kita pakai while. While apa? While saldo awal ketika kita mau ngecek ketika saldo awal kurang dari saldo akhir, ya kan? Maka dia akan ngapain? Ya enggak? Dia akan ngapain? Ada yang masih ingat dia ngapain? Maka saldo awalnya, katakanlah saldo awalnya awal sama dengan saldo awal plus bunga, ya kan? Bisa nggak? Jadi kan setiap tahun saldo awalnya akan nambah terus berdasarkan ini kan? Tambah terus kan, 0,1 terus. Nah, lalu karena tiap tahun iterasinya kita masukkan jadi tahun sama dengan tahun plus 1. Nah, jadi kan kita akan menambah tahunnya terus kan. Nah dari sini. Sekarang kita coba print. Saya print di sini deh di dalam while biar teman-teman ngerti iterasinya. Print. Katakanlah kita bisa lihat tahun ini ya. Tahun ke berapa? Misalnya katakanlah kita print tahunnya. Tahun. Nah, setelah kita print tahunnya, tahun ke berapa? Saldo. Saldonya RP inilah. Ini ya. Nah, saldonya RP. Apa kita gunakan saldo awal. Jadi yang kita gunakan, nah kira-kira begini. Kita jalankan. Nah, berapa? Tahun pertama bunganya 10%, bener kan? Dari segini. Jadi bunganya adalah 2.220 juta, ya kan? Jadi sampai tahun ke-10 dia dapat saldo adalah
400 juta, benar kan? 123. Nah, 400 juta. Nah, kita bisa gunakan seperti ini, teman-teman, daripada teman-teman susah. Nah, terus, jadi untuk sampai 400 juta, kita bisa, untuk sampai 400 juta, kita harus menunggu selama 10 tahun dengan kalau kita punya tabungan adalah 200 juta. Nah, misalnya di sini kita tambahkan lagi print. Nah, sorry. Jadi, ini jadi waktu yang dibutuhkan adalah berapa tahun? Nah, di sini kita pakai tahun. Nah, oke. Nah, waktu yang dibutuhkan adalah 10 tahun. Nah, begini, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ini bingung nggak sampai ini? Yang di sini ada yang bingung nggak? Enggak, Pak. Enggak, yakin? Semoga. Pak Dinda. Gimana? Pak, yang dipakai itu bukan saldo setelah dapat bunga, atau Pak? Saldo Kan misalnya 1 tahun pertama dapat 20 jutaan kan? Ya, 20 juta. Berarti kan di tahun kedua saldonya bukan pakai yang 220 juta, Pak? Tetap pakai yang tahun awal doang. Saldonya? Bunganya mungkin maksudnya. Kan bunganya bukan. Oh, berarti yang dipakai cuma saldo awal, Pak? Saldo awal. Atau kalau kita berarti bunganya tetap bakal sama terus gitu ya? Sama terus. Kita pakai bunganya sama terus. Atau kalau mau lebih hitung lagi, berarti kita gunakan bunga yang kalau mau pakai bunga yang berbunga, berarti nanti hitungannya nanti hitungannya adalah di coba ya. Kalau kita hitungannya bukan di sini, kita gunakan yang di sini ya. Tetap saldo awal. Misalnya nih di sini deh. Coba ya. Nah, coba kita masukkan saldo awalnya di 28 tahun. Nah, kalau aku ketemunya itu, Pak. Nah, berarti kita bisa gunakan. Kayaknya kita gunakan yang ini deh, yang lebih penting deh. Soalnya kan dia bunga berbunga kan? Iya, kan soalnya komponen interest, Pak. Oh ya, sip. Berarti tadi saya salah. Harusnya seperti ini. Nah, soalnya kan benar. Soalnya kan dia saldo awalnya dia benar punya berarti. Benar punya tadi. Seperti tadi Damianus ya. Thank you. Nah, bahkan saya pun bisa salah loh. Makanya teman-teman gak usah takut salah. Soalnya jadi kita ngecek dulu saldo awalnya sampai saldo akhirnya. Bunganya adalah 0% dari saldo awal. Saldo awalnya adalah saja 200, terus tahun ke-1 segini. Nah, tahun kedua itu ngambilnya dari 10% dari ini, ya kan? Tahun ketiga itu ngambilnya 10% dari ini sampai dia berapa? Sampai ketemu 400 juta. Nah, kira-kira begitu. Soalnya tadi, balik lagi ke ini adalah compound interest. Nah, kira-kira begitu. Begitu teman-teman, materi unguided kita kali ini. Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai variable expression dan statement. Nah, itu lebih tidak terlalu menyulitkan. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Ada yang ingin tanyakan? Halo? Sudah jam 5 nih. Atau Bu Nila ingin menambahkan sesuatu? Tidak, terima kasih. Oke. Yang lain, teman-teman asisten, ada yang mau disampaikan? Masalah peraturan buat besok, buat minggu depan. Nanti kan unguided. Unguided minggu depan nanti disampaikan di minggu depan aja. Oke, siap. Oke, lagi nonton dangdutan, Tan? Gimana, Pak? Lagi nonton dangdutan, Bu. Enggak, Pak. Oke, kita lihat di
Moodle di e-learning. Nah, di sini ada tugas, yaitu nanti rekaman perkuliahannya akan saya upload di sini ya. Ada playlistnya, ini teman-teman tinggal sana aja. Nah, di sini ada tugas yang pertama, yaitu tugas link playlist video praktikum. Nanti teman-teman silakan kumpulkan link playlistnya aja. Masih bisa kan cara bikin playlistnya? Bisa, Pak. Bisa kan? Oke. Jadi teman-teman tinggal lihat panduannya aja. Untuk playlistnya nanti settingannya unlisted. Unlisted itu berarti yang kalau apa ya, pribadi ya berarti ya, atau yang dengan link bisa di-share, itulah. Kalau teman-teman pakai YouTube Bahasa Indonesia, nanti teman-teman bikin playlistnya. Nah, playlistnya ini apa formatnya? NIM, nama lengkap, grup kelas. Nah, lalu nanti teman-teman tinggal upload videonya ke dalam playlist itu. Ada yang kalau teman-teman belum bisa bikin playlist, silakan teman-teman masuk ke YouTube kalian, YouTube studionya. Misalnya coba di sini. Nanti YouTube saya keluarnya aneh-aneh di sini. Nah, YouTube. Nah, teman-teman tinggal main ke YouTube Studio. Nah, ini teman-teman tinggal playlist. Nah, teman-teman tinggal bikin playlist baru di sini. Nah, nanti visibilitasnya ada publik, ada pribadi, ada tidak publik. Kayaknya yang pribadi kayaknya unlisted. Nah, kira-kira itu. Nah, ini teman-teman tinggal ketika sudah playlist sudah jadi, lalu teman-teman copy link playlistnya itu masukkan ke ini tugas linknya. Nah, kita lihat tugas linknya. Tuh udah ada yang ngumpul tuh. Yang udah ngumpul siapa? Sevanya. Oh, Berry udah. Yang dari grup kita ini grup apa? B apa D ya? D ya? D. Oh. Nah, yang dari dia yang D malah udah ada yang ngumpulkan nih. Ignatius Berry, Maximiliano Baga, sama Andrew Christian. Nah, nanti yang belum mengerjakan silakan mengerjakan. Waktunya masih 5 hari lagi, 6 jam. Kira-kira silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, oke, mungkin cukup sekian kelas kita kali ini, unguided kita. Ini unguided minggu pertama. Nanti minggu kedua sampai minggu ke-14, unguided-nya akan dihandle oleh teman-teman asisten. Teman-teman akan mengerjakan soal, nanti teman-teman dikasih waktu untuk mengumpulkannya. Nanti teknisnya seperti apa, nanti akan diberitahu di awal pertemuan. Begitu, mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan teman-teman? Atau tambahan dari Bu Dila atau teman-teman asisten? Halo? Udah Pak, aku terima kasih. Kalau tidak ada, istirahat. Daripada istirahat. Ya. Kalau tidak ada tambahan, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya stop recording dulu.